satu persatu pagar-pagar kau mudah terbuka padaku. Jangan kau kira pendekar saya tidak ada kemanusiaan yang kau anggap remeh dan kau pandang sebelah mata matanya. Saya datang dan saya akan terus mencari walaupun kau bersembunyi di dalam lubang semut sekalipun. Saya bisa merasakan engkau kotak batu dengan kurus buah. Madatu, keluarlah dari persembunyian. Saya tahu dirimu ada di sebuah gua kematian. Keluar, atau saya akan mendatangimu, Madatu. Saya tidak perlu salam-salam dengan orang seperti dirimu, Madatu. Keluar! Tunjukkan batang hidungmu. Keluar, Madatu. Ternyata kau bersembunyi di gua kematian ini, Madatu. Baik, Madatu. Tapi ternyata kau pintar juga. Di sekeliling gua kematian ini telah kau pagari pagar goib yang begitu dahsyatnya, Madatu. Jarum yang matangnya yang selalu bisa maka sudah sejujurnya aku makan. Tapi dia punya kekuatan yang kau bisa melakukan. Kalau kau tidak mau keluar, maka diriku yang akan menghampiri dirimu. Batu kalang, batu keling, batu karang tersandi, bungkem temungkem, buka terbuka, bungkem temungkem, buka terbuka. Bukalah pagar kau itu, bukalah, bukalah tirai yang begitu gelap ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aku tidak bersembunyi di sini, tapi tujuanku kemarin adalah ingin ingin berbicara kepada Bunda Ratu karena terusik oleh diri kalian, maka aku ingin menyendiri. Itu saja. Menyendiri, lari dari tanggung jawab Madatu. Tapi tampaknya gagal sudah harapanku. Karena tengah malam ini seyogyanya aku bisa berbicara dengan Bunda Ratu. Tapi karena dirimu sudah membaca-baca. Bunga, sampai kapan kau selalu mengikutiku? Tidak henti-hentinya kau mengikutiku. Engkau sangat pengecut jadi orang, Madatu. Hah? Subhanallah. Kau tinggalkan kontrakan kumuhmu demi untuk menyelamatkan dirimu sendiri, Madatu. Bunga, kukatakan kepadamu, saat ini aku ingin menimba ilmu kembali. Aku akan ambil pusakaku kembali. Saya tahu, Madatu. Di goa kematian ini pun banyak sekali barang-barang pusaka, barang-barang mustika. Jadi wajar siapapun tidak akan menyangka kalau dirimu berada di sini. Engkau akan bersemedi di Pati Geni sepertinya, Madatu, untuk mendapatkan keilmuan yang begitu saktinya di tempat ini. Kau sudah mengetahui semua. Saya telah mengetahuinya, Madatu. Karena jejak aroma tubuhmu sangat menyengat. Jadi saya tahu di mana dirimu berada. Sekali lagi aku berucap kepada diri, hentikanlah semua ini Bunga. Karena siogyanya kau pun bertanggung jawab atas dunia ini. Kita dilahirkan bukan untuk membuat keonaran. Ingat, Masa lalu biar masa lalu, Madatu. Dirimu kau isi sendiri lembaran-lembaran. Dan aku pun seperti itu. Mau putih, mau tinta hitam, terserah Bung Laga untuk mengisi. jadi tujuanmu kemarin, apa yang ingin dan apa tujuanmu? Sebenarnya tidak Bung Laga perlukan dan utarakan semua itu. Karena engkau pun telah mengetahui tujuan Bung Laga sebenarnya ada apa. Hanya ini, memiliki keris setan koper yang begitu dahsyatnya itu, Madatu. Mulai masih seperti itu juga. Jadi kau pun datang tidak dengan sendiri. Aku tahu banyak siluman yang sudah mengikutimu. Iya. Serigala hitam Subhanallah. yang siap mencakar dan mencabik-cabik lawan-lawan yang ada di hadapannya, Madatu. Kalau aku nanti, ku ingatkan kepadamu. Kalau aku melarikan diri dengan mengeluarkan ilmu halimmu, bukan berarti aku penakut. Karena aku tidak mau berkelahi dengan dirimu lagi. Saya percaya dengan semua itu, Madatu. Dirimu sangat hebat sekali. Keilmuanmu di atas rata-rata dan patut saya perhitungkan. Dan engkau pun tahu bahwa Bung Laga dan Mahesa punya satu tujuan. Keris setan gobermu. Bunga, aku punya pertanyaan kepada dirimu. Andai kata ku berikan pusaka itu dan kau lepaskan aku, apakah kau bertanggung jawab dengan senjata itu untuk tidak mengacaukan orang lain? Saya akan tanggung jawab, Madatu. Apakah bisa dipegang? Karena lidahnya sudah terbuang ke muka bumi. Bung Laga punya prinsip dan falsafah, tidak mungkin Bung Laga jilat kembali. Bunga, sebenarnya aku agak sedikit percaya dengan dirimu. Tapi yang membuat aku tidak percaya adalah sahabat-sahabatku. Karena mereka mengatakan, jangan kau berikan pusaka itu. Dan saya pun telah tahu bahwa Ki Uyut Notorogo
Dan Bang Udin botak ternyata pura-pura dia bersengkokol dengan Bung Laga dan Mahesa demi untuk mengetahui kelemahan kami, Madatu. Saya tahu dengan Mahesa dan belang dari Bang Udin botak seperti ini itu kami tidak akan pernah memaafkannya lagi. Memang kalian sudah mengetahui. Aku pun akan melindungi dari diri dan Mahesa serta Sidoro Siluman. Karena aku tahu bukan aku sekarang, bukan aku saja yang akan terus kau cari. Tapi Madatu harus. Saya punya air mineral. kau dan aku ingatkan kepadamu. Aku malam ini ingin bertemu. Aku ingin menemani dari udara dan tolong. Seorang Madatu, salah satu pendekar pilih tanding yang patut diperhitungkan di Borong Andalas ini, ternyata bersembunyi di gua kematian. Dan gua itu memang tempat peristirahatan terakhirmu, Madatu. Bulan. Subhanallah, kesombongan itu tidak baik. Kau katakan kepada sahabat-sahabatku, karena sejati manusia, sejatinya manusia, kesombongan hanya milik Allah. Kita menciptakan, Dia yang menciptakan kita. Bukan engkau. Kalaupun keilmuanmu tinggi, itu bukan untuk dipertontonkan bukan untuk disombongkan. Bung Laga tidak pernah pamer dengan keilmuan Bung Laga, Madatu. Tapi ini Bung Laga terpaksa karena dirimu keras, tegar, setegar batu karang pendirianmu, Madatu. Sekalipun aku tidak akan mengikuti cara-cara kamu. Karena aku sudah bertekad matiku di dalam kalian. Ridho Allah bersama. Pertanyaan jenaka, Madatu. Sebenarnya tidak perlu dipaparkan dengan Bung Laga. Karena ini hari terakhirmu, Madatu. Aku tidak takut dengan apa kata-katamu. Karena aku percaya Allah selalu bersama kita. Bersama orang-orang baik yang membela kebenaran. Iya. Setidaknya kami telah tahu. Mahesa Bung Laga telah tahu. Ternyata Bang Udin Botak dan Kiruyut Notorogo hanya pura-pura bersekongkol dengan Mahesa Bung Laga untuk tahu kelemahan kami. Kami telah mengetahuinya, Madatu. Ya, Kurang ngajar Udin Botak, Uyun! itulah strategi. Kurang ngajar kalian. Itu strategi kami. Maka sekarang dia pun tidak tahu sebelumnya. Aku sengaja menyembunyikannya. Bung Laga, pergilah dari sini. Karena menjelang tengah malam, aku akan tetap berada di sini. Dan saya akan menghentikannya, Madatu. Saya akan hentikan karena saya tahu dirimu akan bertelepati bersemedi untuk mencari ilmu kesaktian yang baru. Benar sekali. Kau banyak mengetahui tentang semua. Tapi aku tidak pernah untuk menghentikannya. Sekali kaki melangkah, maka dia tidak akan pernah mundur kembali. Baiklah, Madatu. Halus, sudah secara halus Bung Laga paparkan semua. Lunak sama halnya.
Apa perlu Bulaga lakukan kekerasan terhadap dirimu? Kalau itu jalan terakhir, maka aku pun tidak akan pernah lari dari semuanya. Baik, Madatu. Baiklah kalau itu kemauan. Jangan salahkan diri ini. Apabila disenja menjelang malam ini, dirimu tumbang, terkapar dan sekar, Madatu. Baik. Aku paham dengan kata-kata. Masih saya beri kesempatan, Madatu. Bulaga bukan tipe orang yang kasar, yang mudah ceroboh. Untuk menghadapi dirimu, Bulaga harus lemah dan lunak, Madatu. Tapi kalau tak ada jalan lain, Madatu, dengan amat sangat terpaksa akan Bulaga lakukan kekasaran, Madatu. Sudah kukatakan, dia pun sudah menjawabnya. Baik. Aku datang dari balik awan kegelapan. Aku turun ke bumi membawa setetes darah. Iya, akulah sang pendekar kegelapan. Akulah sang penyair berdarah. Akulah sang pendekar Pulau Andalas. Dengan kidung-kidung pamungkasku akan kutaklukkan dunia. Akan kuhancurkan lawan-lawanku yang ada di hadapanku. Sampai tumbang, terkapar, sekarat, dan bermandikan darah. Ayo, Madatu, lawan. Batu kalang, batu keling, batu karang tersandi, bungkem tebungkem, buka terbuka, bungkem tebungkem, buka terbuka. Batu cadas, batu api. Batu cadas, batu api. Mulang-mulang buana di bukit ini. Aku bersimpuh demi negeri akan kuhadapi engkau sampai mati. Allahu Akbar, subhanallah, wa la ilaha illallah. Begini caramu, Bunga. Baik, Bunga. Kalau ini kemauan, kita selesaikan semua ini. Dan kalau tidak, aku takut pada diri. Kupastikan, aku tidak akan pernah lari dari sini. Allah selalu bersamaku. Hanya satu keyakinan. Maka setiap orang yang menjunjung tinggi nilai kebenaran, maka Allah selalu bersama. Jangan jadi orang pengecut, Madatu. Aku tidak akan pernah pengecut. Maju.
Oke, Madatu. Oke. Tapi nanti malam akan saya datangi lagi, Madatu. Tunggulah. Kedatangan Bulaga dan Mahesa akan menghancurkan diri Madatu. Bagaimana mungkin? Ingat, ku ingatkan kepadamu. Sama halnya. Kalaupun aku mati di sini, aku siap mati. Ingatkan kepadamu. Kami akan terus mendatangi dan meneror diri Madatu. Aku tahu sekali. Bahkan aku tidak akan pernah bisa pulang karena siluman di luar sini yang sudah menjagamu. Hah? Kau sudah bersekutu dengan setan, Bulaga. Iya. Hidup ini sudah alang kepalang, Madatu. Tidak ada gunanya lagi. Satu pun orang tidak ada lagi memperhatikan Bulaga. Apa gunanya hidup ini? Baik, kalau memang itu tujuan hidup, maka aku pun akan menghentikan jalan sesat. Masih ada jalan, Madatu. Apabila dirimu mau menyerahkan keris setan kobermu itu, maka Bulaga Mahesa tidak akan pernah mendatangi dirimu lagi, Madatu. Kalau kuserahkan keris itu hanya untuk menyusahkan orang lain, menyusahkan penduduk-penduduk yang di sekeliling sini, maka itu akan lebih baik aku mati daripada keris ini jatuh ke pendekar orang-orang seperti diri. Engkau begitu sombongnya, Madatu. Kukatakan kepada Sombong tidak usah dipelihara, Madatu. kesombongan bukan milikku. Aku tidak sombong. Aku diciptakan oleh Allah SWT. Ingat, aku hanya ingin kerinduan dari dia, bukan seperti dirimu. Ya. Setiap menit, jam, dan hari, dirimu tidak akan bisa merasakan napas-napas segar, Madatu. Kami akan terus meneror dirimu dan keluarga-keluargamu, Madatu. Silakan, kalau memang itu tujuan kalian. Tapi yang jelas, aku pun berkata lain. Setiap detak jantungku berdetak, maka aku akan menjunjung tinggi nilai kebaikan. Itu lebih terhormat daripada dirimu. Ayo, Madatu. Seorang kesatria pantang untuk kita pulang. Balik arah lagi, Madatu. Aku pun tidak akan pernah menolak dengan apa kata-katamu. Aku bukan seorang pengecut, Bulaga. Harus saya akui dirimu, Madatu. Tapi dirimu tidak ada pusaka lagi, Madatu. Kesempatan Mahesa Bulaga. Ya. Tapi camkanlah pada dirimu. Kalau aku mati, bahkan jangankan pusaka. Apa yang kau dapatkan dari diri? Kalau pusaka setan gober kami miliki, maka kami akan bisa menguasai dunia persilatan ini, Madatu. Ya itulah tujuan jahatmu. Dan itu akan kuhentikan. Tidak akan pernah aku berikan. Kucamkan kepadamu. Pergi kau. Madatu, masih saya beri kesempatan, Madatu, untuk bergabung dengan Mahesa dan Bulaga, Madatu. Tidak akan pernah. Aku siap mati daripada aku mengikuti langkah kaki. Kuingat tuh. Kalau bergabung dengan kami, apapun akan kuturunkan oleh Mahesa. Dan itu tidak akan pernah aku ikuti dengan cara kalian. Kukatakan kepadamu, aku mati. Aku siap mati. Ini, aku mati syahid apabila aku mempertahankan kebenaran. Bukan mati syahid, Madatu. Tapi mati karena kedunguan dan ketololan. Aku siap mati. Aku tidak peduli apapun katamu. Kalau begitu, Madatu, saya akan habisi dirimu di sore hari ini juga. Sudah kukatakan kepadamu, Allah akan selalu bersamaku. Allah.
Madatu, ada dua opsi, dua pilihan. Dirimu akan saya biarkan hidup bersatu dengan kami, atau dirimu akan dimakan hewan-hewan buas penunggu gua kematian ini, Madatu. Lebih baik aku mati secara terhormat seorang pendekar daripada aku mati mengikuti langkah kali. Kau akan menerima pembalasannya. Kucapkan kepada dirimu, aku akan tetap, Allah akan selalu bersamaku. Tapi setidaknya kami lega dan puas, karena sebentar lagi keris setan kopermu akan bisa kami miliki, dan kami akan menguasai dunia persilatan ini, Madatu. Kau tidak akan pernah bisa menjumpai Bunda Ratu. Kami masih diberi kesempatan, Madatu. Tapi sebelum terjadi, saya akan menghajar dirimu habis-habisan, Madatu. Silakan puaskan dirimu. Aku tidak akan pernah mengikuti cara-cara kalian. Saya masih lunak, Madatu. Saya bisa halus apabila dihalusi, tapi Bulaga bisa kasar, lebih kasar jikalau dan apabila Bulaga dikasari oleh lawan-lawan yang ada di hadapannya, Madatu. Aku tidak peduli ucapanmu. Aku tidak akan pernah mengikuti. Iya. Kesombonganmu yang akan menghancurkan dirimu sendiri, Madatu. Allah akan melindungiku. Lebih baik bergabung dengan Mahesa Bulaga. Tidak, jangan ucapkan itu. Aku tidak akan pernah. Kita akan habisi lawan-lawan kita. Aku tidak akan pernah mengikuti. Hanya saja aku berpesan kepada dirimu. Kalau memang aku mati di tanganmu, kau jangan ganggu kameramenku. Biarkan dia pergi. Biarkan. Rupanya ada penyusup baru. Kau telah mengatakan, saya dengar, Madatu. Amat sangat dengan jelas. Dia pasti. Cindo Channel dan Kakang Brahma Channel. Siapa Kakang Brahma Channel itu, Madatu? Kau sudah mengetahuinya. Begitu banyaknya telik sani dari Lampungmu itu. Cukup, Bunda. Hentikan semua ini. Kalau kau ingin membunuhku, aku siap. Baik, Madatu. Kalau begitu, saya akan coba habisi dirimu, Madatu. Saat ini juga, Madatu. Aku siap mati. Kalau memang takdir Allah menghendaki aku mati di tanganmu. Tapi aku percaya pada Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sumringah rancang kabraman panima. Muhammad. Beruntang beranting sabda kali kali. La ilaha illallah. Sumringah cara pada muslim. Muhammad Rasulullah. Beruntang rancang pada kali sini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Batu kalang, batu keling. La Batu kalang, batu keling. Batu kalang, batu keling. Batu karang tersani. Bungkem terbungkem. Bungkem terbungkem. Bungkem terbungkem. Buka terbuka. Buka terbuka. Buka terbuka. Katakanlah ini, Madatu. Ini hari-hari terakhir, Madatu. Iya. Madatu. Kurang ajar. Dia memakai ilmu halimunan sepertinya. Kurang ajar kau. Saya akan terus mencari, Madatu. Sampai ke lubang semut sekalipun, Madatu. Mengecut. Kurang ajar. Dia telah mempermainkan saya rupanya. Saya akan datang lagi, Madatu. Selamat tinggal, Bung Laga. Kurang ajar kau, Madatu. Di mana dirimu, Madatu? Suara ada tapi rupanya tak itu juga.